Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah aktual umroh dan haji. Kali ini saya akan membagikan berita yang gembira. Apa itu? Insya Allah per 1 Desember yang akan datang, pintu umroh untuk Indonesia sudah dibuka. Alhamdulillah, setelah penantian lama, hampir 2 tahun kita menunda untuk tidak berumroh dan 2 kali tidak berhaji. Kali ini secara resmi pemerintah Saudi mengumumkan bahwa umroh dibuka untuk Indonesia. Tapi syaratnya apa? Kapan bisa berangkat? Pemerintah Saudi secara resmi sudah mengumumkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang diizinkan mengirimkan jamaah hajinya per 1 Desember yang akan datang. Ada 6 negara yang diizinkan untuk masuk ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Hampir semuanya negara-negara besar, pengirim jamaah umroh terbesar dari Indonesia tentunya. Kemudian dari India, Pakistan, Mesir, dan ada 2 negara yang penduduk muslimnya sedikit, yakni dari Brasil dan Vietnam. Ini adalah berita gembira setelah kita tunggu selama hampir 2 tahun umroh tidak bisa dilaksanakan. Aturannya bagaimana? Jadi aturan umroh itu kita bagi 2 karena ini adalah bipartit antara Indonesia dan Saudi. Masing-masing mempunyai aturan yang harus kita hormati dan kita taati. Aturan pertama yang kita bahas adalah aturan dari Saudi. Dan kita harus menghargai karena sebagai tuan rumah yang harus menerima ratusan ribu jamaah atau tamu dari semua negara, mereka harus hati-hati. Yang pertama, masalah usia. Usia berapa yang diizinkan untuk umroh? Yang pertama adalah 18 tahun. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa aturan ini tidak berubah. Mulai 18 tahun ke atas hingga Bapak Ibu sekalian yang sudah lanjut usia, insya Allah diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu masalah usia. Jadi mohon maaf pada adik-adik yang usianya masih di bawah 18 tahun, sabar dulu ya, karena aturan ini masih sifatnya temporary, bertahap. Insya Allah nanti kedepannya akan dibuka bertahap bagi semua usia. Yang kedua, masalah vaksin. Pemerintah Saudi menerima semua vaksin, ya. Kami ulang, semua vaksin. Bapak Ibu sekalian yang divaksin Sinovac dan Sinopharm, kali ini tidak ada booster. Bagi yang non Sinovac seperti Astra, Moderna, Johnson dan lain-lain juga bisa terima tanpa booster. Tapi ini sangat mengejutkan. Untuk semua yang sudah vaksin lengkap 2 kali tetap harus karantina 5 hari di Saudi. Karantina 5 hari di Saudi. Padahal menurut Kementerian Agama RI beberapa hari yang lalu, Gus Menteri sudah melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Kementerian Haji di Saudi. Katanya bagi jamaah yang Sinovac dan Sinopharm saja karantinanya 3 hari. Tapi kali ini semua dijadikan semua dianggap sama, karantinanya 5 hari. Dan ini cukup berat, tapi ya kita harus hargai. Ya, yang selanjutnya aturan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan, ya, yang pertama untuk umroh itu diwajibkan untuk memakai sistem one gate system atau melalui 1 pintu. Di mana pintunya? Tentunya pintunya di Jakarta. Seperti kita tahu, tidak semua bandara itu sudah bisa diterbangi penerbangan internasional. Hanya Jakarta, Bali, dan Manado. Hanya 3 saja. Untuk umroh semuanya difokuskan, dijadikan 1 di Jakarta,
Dan seluruh peserta wajib melakukan karantina 1 hari sebelum keberangkatan di asrama haji di Pondok Gede di Bekasi. Di asrama haji tersebut kita akan diperiksa kesehatannya, kemudian diperiksa juga melalui tes swab PCR. Kemudian jika hasilnya negatif, besoknya kita berangkat. Itu aturan dari Indonesia. Kemudian aturan di Indonesia yang kedua, pasca kepulangan dari Tanah Suci, seluruh jamaah wajib melakukan karantina 3 hari. Dan itu berlaku bukan hanya untuk umroh saja. Baik umroh, non-umroh, mau pelajar, mau bisnismen, mau turis, semua masuk Indonesia harus karantina 3 hari. Kesimpulannya, jadi untuk umroh pertama ini syaratnya memang berat. Tapi kita syukuri saja karena resmi dibuka. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu sekalian, memahami dulu aturan-aturannya. Aturan mengenai usia, aturan mengenai karantina, aturan mengenai tes PCR, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mungkin menanyakan, kalau kita berangkat umroh, berapa kali sih kita harus dites PCR? Oke, kita hitung ya. Sebelum berangkat 1 kali di asrama haji di Jakarta. 1. Tiba di Saudi, di karantina, kita harus tes PCR. 2. Setelah kita umroh, mau pulang ke Indonesia, tes PCR lagi. 3. Kemudian tiba di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, kita tes PCR lagi. 4. Pada saat karantina di Jakarta 3 hari, kita tes PCR lagi. 5 kali minimal. Sedangkan bagi kita yang berangkat dari Surabaya naik pesawat ke Jakarta itu masih diwajibkan dengan antigen. Jadi plus 1 antigen. Kemudian dengan adanya karantina, total karantina di Indonesia 1 ditambah 3 4 ditambah Saudi 5, total 9 hari ya. Itu akan mempengaruhi biaya umrohnya. Saat ini kami Safira sedang menggodok baik program maupun harganya. Jadi mohon sabar kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya Bapak Ibu sekalian yang umrohnya tertunda di Safira. Kami akan membuat program sesuai dengan ketentuan yang terbaru, dan tentunya kita juga akan publish harganya, berapa harga yang wajar untuk keberangkatan umroh kali ini. Oh ya, untuk tahap awal diperkirakan kita akan berangkat tanggal 12 Desember. Insya Allah visa dibuka tanggal 1, tapi keberangkatan awal 12 Desember khusus untuk petugas dari travel. Tujuan pemerintah memberangkatkan petugas travel adalah yang pertama, agar petugas travel bisa mempelajari seluruh aturan yang terbaru mengenai umroh tersebut, dan nantinya akan diaplikasikan kepada jamaah yang akan berangkat. Artinya, jamaah umum kemungkinan akan berangkat setelah rombongan pertama pulang dari Saudi. Demikian kami bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.